Ulul sendiri mempunyai arti yaitu memiliki. Sedangkan azmi adalah keteguhan hati atau tekad yang kuat. Jadi bisa dikatakan bahwa arti dari ulul azmi adalah para nabi dan rasul yang mempunyai kesabaran, ketabahan, serta tekad yang kuat dalam menjalankan semua tugas untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Beberapa ciri ulul azmi, yaitu memiliki seruan dakwah dan ajaran yang universal untuk semua umat manusia bahkan juga jin dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Mengajarkan dan menyampaikan ajaran agama Islam beserta dengan syariatnya. Menerima sebuah perjanjian dan juga wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajarkan ajaran kitab samawi mempunyai kesabaran, ketabahan, serta tekad yang kuat. Selalu berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kaumnya diberikan hidayah dan rahmatnya. Selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kaumnya tidak menerima azab. Siapa saja nabi dan rasul yang termasuk ulul azmi? Simak video ini sampai habis ya. 1. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh masuk ke dalam golongan nabi yang memiliki kesabaran tinggi dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Walaupun sudah bertahun-tahun melakukan dakwah, Nabi Nuh kemudian berhenti untuk mengajarkan agama Islam di keluarganya sendiri dan juga kerabat dekatnya. Anak Nabi Nuh yang bernama Kanan dan juga istrinya, telah menentang ajaran Islam yang disampaikan oleh ayahnya sendiri. Kaum Nabi Nuh sendiri merupakan kaum yang paling keji yang pernah hidup di dalam sejarah Islam. Kaum tersebut telah menimbulkan kezaliman dan selalu menentang ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Beliau berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaumnya diberikan petunjuk dan hidayah. Jikalau mereka tetap ingkar, maka janji Allah pasti akan datang kepada mereka, yaitu sebuah azab yang sangat pedih. Lalu datang banjir yang menenggelamkan semua isi bumi, kecuali orang-orang dan makhluk lain yang ada di dalam perahu Nabi Nuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya selamat. 2. Nabi Ibrahim alaihi salam. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim merupakan bapak atau ayah dari semua nabi. Nabi Ibrahim sangat dihormati dan dihargai oleh 3 pemeluk agama, mulai Islam, Kristen, dan juga Yahudi. Nabi Ibrahim merupakan salah satu nabi yang ikut berkontribusi dalam membangun Ka'bah yang ada di Makkah. Keyakinan serta keteguhan yang kuat terhadap agama Islam dimulai dari pencariannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Nabi Ibrahim tidak terima kepada orang-orang yang menyembah berhala yang ada di bawah pimpinan Raja Namrud. Oleh karena itu, kemudian Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Namun atas izin Allah, Nabi Ibrahim menerima mukjizat yang luar biasa yaitu selamat dari kobaran api tersebut. Hingga kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan gelar ulul azmi karena keteguhan hatinya terhadap agama Islam. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam hidup di zaman kerajaan Fir'aun, di mana raja tersebut terkenal dengan kekejamannya. Di zaman itu, semua orang bahkan hampir seluruh manusia harus patuh dan menyembah Raja Fir'aun. Namun kecuali Nabi Musa dan para pengikutnya, mereka sangat menentang ajaran Fir'aun yang menyesatkan. Dengan keberanian serta tekadnya yang kuat, Nabi Musa menyampaikan ajaran agama Islam kepada para pengikut Fir'aun. Salah satu mukjizat yang diperoleh Nabi Musa yaitu tongkatnya yang dapat berubah menjadi seekor ular ketika diajak adu tanding oleh para penyihir Fir'aun. Selain itu, tongkat Nabi Musa juga bisa digunakan untuk membelah lautan ketika Nabi Musa dan para pengikutnya dikejar oleh pengikut Fir'aun yang ingin membunuhnya. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa bisa menenggelamkan para pengikut Fir'aun beserta rajanya di dalam lautan dengan tongkatnya. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah satu-satunya nabi yang dilahirkan tanpa adanya seorang ayah. Ia lahir dari ibu yang bernama Siti Maryam. Nabi Isa kecil berbicara dan menjelaskan semua hal yang terjadi pada kaum Yahudi yang memfitnah ibunya. Kemudian, Nabi Isa mendapatkan gelar ulul azmi karena memiliki ketabahan dan kesabaran ketika menyebarkan ajaran Islam. Hal itu bisa dibuktikan ketika Nabi Isa dituduh menistakan kaum Yahudi. Kemudian murid dan umatnya berkhianat dan akan dibunuh oleh bangsa Romawi. Namun Nabi Isa masih tetap mendoakan mereka agar diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mukjizat yang diperoleh Nabi Isa yang hingga kini cukup terkenal adalah kemampuannya menghidupkan lagi orang yang sudah meninggal. Orang tersebut dihidupkan lagi dengan bentuk hewan ataupun makhluk hidup yang terbentuk dari tanah liat. Kemudian, Nabi Isa juga bisa menurunkan makanan dari langit,
serta mukjizat Nabi Isa yang paling besar yaitu kitab Injil. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi serta rasul terakhir di muka bumi ini, sekaligus menjadi penutup nabi terdahulu. Nabi Muhammad telah dipilih Allah untuk menyempurnakan ajaran-ajaran agama Islam dan kemudian diberi mukjizat yang sangat luar biasa. Mukjizat itu adalah Al-Quran, yang kini menjadi kitab suci umat Islam. Al-Quran telah menjadi pedoman hidup umat Islam sampai sekarang. Dakwah yang dilakukan Rasulullah tidak mulus. Banyak rintangan yang menghampirinya seperti Nabi Ulul Azmi lainnya saat menyebarkan ajaran Islam. Rasulullah selalu mendapat cacian dan hinaan dari kaum kafir Quraisy, hingga adanya peristiwa Isra, Miraj, di mana pada saat itu Rasulullah melakukan perjalanan menuju ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari peristiwa tersebut, turun perintah untuk melakukan sholat 5 waktu, yang kemudian menjadi ibadah wajib bagi umat Islam. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk mendapatkan kisah Nabi lainnya.